Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada video kali ini, kita akan bersama-sama membahas mengenai standar kompetensi diklat bersama kelompok 10 yang beranggotakan Syifa, Dia, dan Muhani. Yuk kita simak bareng-bareng. Nah, dalam video kali ini, pembahasan kita akan dibagi menjadi 3 submateri. Yang pertama, pengertian standar kompetensi. Yang kedua, hubungan antara teori belajar dengan perumusan standar kompetensi. Dan yang terakhir adalah kategori standar kompetensi. Submateri pertama, kira-kira apa sih yang kamu ketahui mengenai standar kompetensi? Betul banget, istilah standar kompetensi umumnya dikeluarkan oleh lembaga-lembaga pelatihan yang berwenang untuk diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang dibutuhkan dan dipersyaratkan. Selanjutnya, pengertian standar kompetensi secara umum. Nah, standar kompetensi merupakan daftar kompetensi pekerjaan yang diuraikan secara umum untuk dapat dijadikan sebagai alat ukur pelaksanaan sebuah kompetensi. Definisi lain juga disebutkan menurut Fuad dan Golur tahun 2009 bahwa standar kompetensi merupakan rumusan mengenai minimal kemampuan karyawan yang meliputi apa yang diharapkan dapat dikerjakan. 2. Seberapa jauh kinerja yang diharapkan dapat dicapai oleh seseorang, dan bagaimana mengukur dan membuktikan seseorang telah mencapai kinerja yang diharapkan. Definisi lain juga menyebutkan salah satunya menurut Daryanto dan Bintoro tahun 2014 bahwa standar kompetensi dianggap sebagai suatu kemampuan baku yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan didukung oleh sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan sebuah pekerjaan sebagai sebuah persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang karyawan di tempat kerjanya. Nah, berdasarkan definisi yang telah tadi disebutkan, kita ketahui bahwa standar kompetensi dalam diklat itu adalah penting. Yang pertama, sebagai alat ukur, memberikan benchmark atau tolak ukur dalam pelatihan maupun sistem penilaiannya. Kemudian membentuk individu dalam kemampuan yang aplikatifnya dan menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai oleh perusahaan dan individu itu sendiri. Nah, dalam perumusan standar kompetensi ini juga dihubungkan dengan teori belajar, yaitu yang dikemukakan atau dikenalkan oleh Benjamin S. Bloom yang mengemukakan mengenai teori taksonomi Bloom. Di antaranya, Bloom dan kawan-kawannya menjelaskan bahwa tujuan akhir dari belajar diantaranya adalah meliputi 3 aspek. Pertama, kognitif atau pengetahuan. Yang kedua, psikomotorik, dan yang ketiga adalah afektif atau sikapnya. Nah, di sini ada butir-butir dari masing-masing aspek baik kognitif, psikomotorik, dan afektif. Berdasarkan teori ini, kita ketahui bahwa dalam perumusan standar kompetensi itu kita harus memperhatikan aspek kognitif. Jadi, ketika peserta diklat mengikuti diklat yang kita selenggarakan, maka standarnya adalah pengetahuan dia meningkat dari dasar atau dari yang sebelumnya ia dapat dengan setelahnya ia mengikuti diklat. Nah, di sini juga selain aspek kognitif juga adalah psikomotorik. Aspek ini adalah mencakup mengenai kemampuan dalam mengkoordinasi gerakan fisik, motoris, atau keterampilan. Nah, aspek ini biasanya memerlukan pelatihan dan pembiasaan karena pada dasarnya adalah melibatkan kecepatan, teknik, dan prosedur-prosedur yang perlu dibiasakan. Nah, yang terakhir adalah afektif. Nah, aspek afektif ini sebagai standar kompetensi merupakan sebuah kemampuan yang berkenaan dengan sikap yang menyangkut dengan emosi seperti motivasi, antusiasmenya dia terhadap suatu pekerjaan, dan sikap lainnya yang mendukung pekerjaan setelah dia mengikuti sebuah diklat.
Kategori standar kompetisi dikembangkan secara tertulis oleh lembaga yang menyatakan diri sebagai badan standar kompetisi yang dapat diminati dalam berkonsultasi atau diajak bicara oleh instansi profesi atau industri maupun perusahaan. Standar kompetisi secara umum berbagi atas 3 kategori, yaitu meliputi 1. Standar industri. Ini memiliki relevansi luas dengan industri tertentu seperti engineering, pertambangan, atau furniture. Standar ini ditemui dalam tingkat nasional maupun internasional yang memiliki kedekatan dalam tujuan dan pengembangan stafnya. Standar industri juga dapat diambil dari industri lain atau industri lain, antar industri lain. Yang kedua, standar perusahaan. Standar perusahaan diberlakukan oleh satu perusahaan yang relevan saja. Kebutuhan standar perusahaan dibuat melalui pengakuan organisasi bahwa standar industri tidak sesuai dengan perusahaan mereka. Yang ketiga, standar umum atau generik atau lingkup industri. Secara umum, standar umum adalah standar yang dapat diaplikasikan pada bidang kejuruan yang dimiliki atau yang memiliki cakupan lebih luas, tetapi masih dalam kompetisi pelatihan yang dapat diaplikasikan pada pekerjaan yang memiliki kesamaan. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 10 mengenai standar kompetensi diklat. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.